Apakah ini kamar 802? Sepertinya aku tidak salah tempat. Siapa kau? Aku peringatkan kau. Tidak boleh mengemis di sini. Jiaotong, di mana matamu? Bukankah ini teman lama kita? Qianlong, Qianlong, Qianlong. Ya ini aku. aku sampai tidak mengenalimu tadi. Ayo duduk. Baiklah. Apakah semua sudah datang? Kau ini, lihat apa yang kau pakai. Qianlong. Ini sudah mau tahun baru Imlek. Apa kau benar-benar tidak mampu membeli baju baru? Hari ini ada reuni kelas. Lihat kami. Kami semua berpakaian rapi dan bersih. Kau jelas-jelas tidak menghargai kami. Kau jelas mencoba mempermalukan kami, bukan? Saudaraku, jangan bicara begitu. Aku berani bertaruh. Kalau ini sudah jadi pakaian terbaik yang dia punya. Hari ini aku sedang terburu-buru. Dan selain itu, seragam petugas kebersihanku belum kering. Jadi aku tidak punya pilihan selain memakai ini. Seragam petugas kebersihan. Qianlong, kalau aku tidak salah ingat, kau dulu adalah petugas kebersihan di kelas kita kan? Memang, Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kau masih saja berurusan dengan sampah. Kurasa itu memang sudah jadi keahlianmu. Maman. Sepertinya aku tidak terlalu diterima di sini hari ini. Baiklah, karena aku jelas tidak diterima di sini. Aku akan pergi. Silakan kalian lanjutkan. sudahlah jangan begitu. Kita semua hanya bercanda sedikit denganmu. Kau tidak mungkin begitu sensitif dengan gurauan kecil kan? Tepat sekali. Kita semua teman lama di sini. Ini hanya candaan sedikit. Tidak perlu terlalu dimasukkan ke hati. Benar sekali. Duduklah kembali. Jika itu yang kalian pikirkan, jika aku pergi hari ini, bukankah akan terlihat seolah-olah aku Qianlong tidak bisa menerima lelucon? Baiklah, kalau begitu, aku akan duduk kembali. Mari kita bersenang-senang. Bagus. Ayo. Ayo minum, kita minum. Ayo minum lagi. Ayo teman-teman lama. Mari kita bersulang bersama. Minum lagi. Begitu dong. Ayo. Aneh. Tuan Chen bilang dia akan sampai sebentar lagi. Kenapa dia belum sampai juga? Tidak. Aku harus mengiriminya pesan untuk bertanya. Pastikan untuk menyantap banyak hidangan spesialnya. Tentu saja. Dan anggurnya juga luar biasa. Tuan Chen, sampai di mana kau sekarang? Gawat, Tuan Chen sudah tiba. Bagaimana kau mengurus penyambutan tamu? Kau bahkan tidak tahu Tuan Chen sudah tiba. Aku juga tidak tahu. Mungkinkah orang tadi katanya dia akan menghadiri reuni kelas? Reuni. Ruangan 802. Bagaimana mungkin tempat itu layak untuk status Tuan Chen? Kirim perintah ke bawah. Segera pindahkan Tuan Chen ke ruang VIP Tianzino 1. Mengerti, saya akan segera mengaturnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Maaf mengganggu kalian semua. Bos kami baru saja tahu bahwa ada tamu VIP di antara kalian. Beliau secara khusus menginstruksikan kami untuk meningkatkan layanan kalian secara gratis ke ruang VIP Tianzino 1. Silakan ikuti saya. Ruang VIP Tianzino 1. Konon, uang saja tidak cukup. Anda butuh kekuasaan dan pengaruh nyata. Orang biasa bahkan tidak diizinkan mendekatinya. Mungkinkah VIP ini? Keren saudaraku. Tempat ini baru saja dibuka, dan kau sudah jadi VIP di sini. Aku. Ya, jelas sekali. Di antara kita semua di sini, hanya saudaraku yang benar-benar sukses. Kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Kalian semua setuju kan? Tentu saja. Aku punya kerabat yang bekerja sebagai kepala koki di sini. Mungkinkah dia yang membantuku? Memangnya kenapa? Aku sering sekali datang ke tempat seperti ini. Anggap saja hari ini kesempatan.
Bagi kalian semua untuk melihat bagaimana kaum elit hidup. Ayo kita pergi. Terima kasih saudaraku. Tuan Chen, saya sudah mengatur ruang VIP Tianzino 1 untuk Anda. Saya harap Anda menikmati waktu Anda. Aku lupa memberitahu kalian semua. Aku adalah VIP di tempat ini. Aku mendapat diskon 15% untuk semuanya. Nanti, pesan saja sesuka hati. Makanlah sebanyak yang kalian mau. Bagus sekali, makanlah sepuas kalian. Saudaraku, kamu memang yang terbaik. Kamu punya koneksi dimanapun. Luar biasa. Ayo. Semuanya, bos kami telah memberi perintah. Karena ada VIP di antara kalian. Semua pengeluaran kalian hari ini akan ditanggung sepenuhnya oleh restoran. Memang saudaraku orangnya. Kita bahkan tidak perlu membayar untuk makan di sini. Kau yakin? Semuanya gratis. Selama tamu terhormat kita ada di sini, semuanya gratis. Dengar itu. Selama saudaraku ada di sini, semuanya gratis. Baiklah. Yang ini, aku akan memesan. Dan yang itu. Permisi. Tolong Anda. Hidangan paling mahal yang kalian punya. Sajikan semuanya untuk kami. Baik. Itu juga. Bawakan kami sebotol anggur merah. Apa namanya tadi? Manis sesuatu. Saya rasa Anda merujuk pada Romane Conti. Ya, itu dia. Bawakan kami 2 botol. Mari bersenang-senang minum hari ini. Mohon tunggu sebentar semuanya. The film was translated and narrated by M Media. Dengar Chenlong. Sekalian. Makan yang banyak. Anggap saja merayakan tahun baru Imlek lebih awal. Semua orang. Jangan ada yang terbuang. Sisa makanan dan hidangan. Simpan semuanya. Pastikan untuk membungkusnya untuk dibawa pulang. Anggap saja sebagai makan malam tahun baru Imlek kalian. Sihu. Kurasa aku tidak pernah memprovokasimu. Mengapa kau suka sekali mengincarku? Bagaimana Chenlong? Tidak senang. Aku memang melihatnya langsung. Waktu sekolah, nilaimu memang sangat bagus. Tapi nilai bagus ada gunanya. Bukankah sekarang tetap menyapu jalan? Lihat aku Sihu. Mau apa? Yang penting punya itu. Hari ini aku ingin menginjakmu. Jadi kalian memanggilku ke sini hari ini. Hanya untuk ini. Apalagi? Kalian benar-benar berpikir, kami yang mengundang kalian ke sini. Saudara Hula, yang menyuruh saya menjebak kalian agar datang. Kalau kamu tidak datang, dengan siapa kami akan bersenang-senang? Benarkan semuanya. Tepat sekali. Tepat sekali. Saya memperlakukan kalian semua sebagai teman lama. Memperlakukanku seperti lelucon. Hanya karena kalian pikir saya miskin. Meremehkanku. Tidakkah kau tahu? Di atas gunung masih ada gunung. Orang hebat masih ada yang lebih hebat. Bagaimana? Chenlong. Tersinggung. Kalau aku tidak akan punya muka untuk tetap di sini. Sandiwara ini juga sudah selesai dimainkan. Pergi sana, jangan terlihat lagi. Ayo, Aku bisa pergi tentu saja, tapi kuharap nanti kau tidak datang menangis memohon padaku untuk kembali. Aku membenci orang kampung. Padahal cuma orang biasa tapi merasa penting. Bahkan ingin kami memohon dia kembali. Cuma orang kampung saja. Jangan dipikirkan. Ayo. Teman-teman sekelasku tersayang. Mari kita selesaikan minuman ini. Lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Bersulang. bersulang. Kemana orang yang duduk di sini? Dia. Siu Dikitu. Sudah kami usir. Diusir. Manajer Chain, Anda datang di saat yang tepat. Pelayanan hari ini luar biasa. Saya sangat puas. Kami pasti akan kembali lagi ke sini. Karena kalian sudah selesai makan. Silakan lunasi tagihannya. Lunasi tagihannya.
Manajer Chain, Anda pasti bercanda. Bukankah baru saja Anda katakan bahwa hari ini Anda kedatangan tamu VIP di sini? Jadi semuanya gratis. Betul sekali. Premis saya adalah bahwa tamu VIP memang hadir saat ini. VIP tersebut sudah ditentukan. Apa? Bukankah saudaraku masih di sini? Saudaraku, memangnya dia siapa? Anda, VIP yang saya maksud adalah orang yang kalian usir. Chen Long, Tuan Chen. Bagaimana mungkin? ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Chen Long bisa menjadi tamu VIP? Manajer Chen, biar saya beritahu. Keponakan saya adalah kepala koki di tempat kalian. Seharusnya saya yang jadi tamu VIP. Namanya si Dapal. Saya akan meneleponnya sekarang. Tidak usah repot-repot. Singkirkan Saidape dari sini. Dia dipecat. Untuk makan malam ini, kalian harus membayar total 13.780.500.000. Kecuali tagihan ini dilunasi, tidak ada dari kalian yang boleh pergi. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Manajer Chen, tunggu sebentar. Saya akan menelepon Chen Long sekarang. Cepat minta dia kembali. Benar, telepon saja dia. Chen Long. Tidak. Saudara Chen. Kakak Chen. Anda, mohon kembalilah dengan segera. Kamilah yang salah tadi. Kami semua ada di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Apakah ini bisa dimaafkan? Sihu, barusan. Bukankah kau sendiri yang mengusirku? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Kami benar-benar buta dan gagal mengenali sosok yang agung. Saya hanyalah bos kecil-kecilan, dengan kekayaan bersih beberapa ratus ribu saja. Saya hanya menyombongkan diri agar terlihat hebat. Anda adalah orang besar yang sebenarnya di sini. Bisakah Anda memaafkan kami kali ini saja? Betul Saudara Chen, ini semua salah saya. Semuanya adalah paksaan dari Saihu. Selama Tuan Chen bersedia kembali malam ini, saya akan menerima hukuman apapun yang Anda anggap pantas. Karena kau menunjukkan ketulusan seperti ini, maka aku Chen Long tidak akan lupa budi. Apakah manajer Chen ada di sini? Ya, Saya di sini. Tuan Chen, apa instruksi Anda? Berapa banyak yang mereka habiskan? Tidak boleh kurang 1 sen pun. Jangan cemaskan reputasiku di sini. Debit kartu mereka. Kalau uang mereka tidak cukup, suruh mereka tetap di sini dan mencuci piring. Biarkan mereka mencuci sampai tagihannya lunas. Dimengerti. Keamanan. Manajer Chen. Bawa mereka untuk melunasi tagihan. Sita apapun yang mereka punya. Kalau tidak cukup, suruh mereka mencuci piring. Biarkan mereka mencuci sampai utangnya lunas. Ya. Mau makan lalu kabur tanpa bayar. Tidak tahukah kalian ini tempat siapa? Bawa mereka semua pergi. Kita sudah tamat. Tuan Chen, sesuai permintaan Anda, teman-teman sekelas Anda itu, semuanya sedang mencuci piring di dapur belakang. Coba lihat, kami menangani mereka selanjutnya. Jangan terlalu keras pada mereka. Biarkan mereka mencuci 3-5 tahun. Baru boleh kau lepaskan mereka. Dimengerti. Masalah yang kuminta untuk kau selidik. Bagaimana hasilnya? Ketua Chen, semuanya persis seperti yang Anda curigai. Sun Li sama sekali tidak hamil. Sebelum dia bertemu dengan tuan muda, dia hanyalah seorang pemandu di klub malam. Lagi pula, informan kita baru saja memergokinya mengunjungi klub Sima. Ini adalah foto-foto dari tempat kejadian. Kalau dilihat seperti ini, dia tak lebih dari sosialita palsu yang hanya ingin panjat sosial. Semuanya, saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Kami juga menemukan. Dia baru saja menerima transfer dari luar negeri. Pengirimnya adalah musuh bebuyutan Anda, kamar dagang Heilong. Kamar dagang Heilong. Ini jelas ditujukan untukku. Aku tak menyangka kalau orang-orang ini masih saja mengejarku tanpa henti. Kamar dagang Heilong memiliki kepentingan tersebar di seluruh dunia. Aset mereka sangat besar, sudah melampaui 1 triliun. Terlebih lagi, tidak ada mangsa yang mereka incar yang pernah lolos dari mereka. Grup Wanlong kita bukan tandingan mereka. Sebaiknya kau menepi dulu untuk sementara waktu. Bersembunyi. Aku sudah kemana lagi? Harus bersembunyi. Kali ini, aku tidak hanya akan berhenti bersembunyi, tapi aku akan mengubah tempat ini menjadi liang kubur bagi kamar dagang Heilong mereka. Serius ayah.
Ayah memangnya punya uang. Ayah memungut benda ini di pinggir jalan, dan berani-beraninya ayah masuk ke sini. Ini cuma acara lelang bukan? Tidak akan menghabiskan banyak biaya. Banyak. Ayah dengar tidak? Apa yang ayah katakan? Ngomong-ngomong, bukankah aku sudah membelikan ayah pakaian baru? Kenapa ayah memakai pakaian kampungan itu lagi? Bisakah ayah berhenti mempermalukanku? Aku sudah mengembalikan. Setelan itu kan, aku tidak terbiasa mengenakan pakaian yang ayah belikan. Lagi pula, aku kesini bukan untuk membeli apa-apa. Ayah kesini untuk menjodohkanmu dengan seseorang. Ayah, Ayo, ayo. Ayo kita pergi. acara lelang tingkat atas ini. Suasananya memang berbeda. Ini pertama kalinya aku di sini. Kau bocah. Ikuti saja ayah. Dan kau akan belajar satu atau dua hal. Ayah, lihat-lihat. Bukankah itu aktris populer Shen Ruyan? Aku hanya pernah melihatnya di TV. Jadi dia datang ke sini juga. Kau menyukainya. Biar ayah kenalkan. Nona Shen. Ayah, biarkan saja. Ayah benar-benar berani menyapanya. Apa yang kau khawatirkan? Tunggu saja sebentar lagi dia akan memanggilku Paman Chen. Kau Paman Chen, kenal ayahku? tentu saja aku tahu Paman Chen. Tapi, Bagaimana mungkin dia kenal ayahku? Mungkinkah setelah kejadian di perjamuan musik, ayahku jadi terkenal? Nona Shen. Ini anakku. Dia sedikit mengagumimu. Halo Nona Shen. Nama saya Chen Fei. Bisakah Anda menjaga nada bicara Anda? Baru buka mulut langsung Ruyan. Terlepas dari, apakah aku layak berada di sini? Mengingat Sun Li sedang hamil sekarang. Bagaimana bisa aku keluar dengan wanita lain? Apa kau yakin anak yang dikandungnya adalah anakmu? Lihatlah baik-baik. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa dia terlibat dengan pria lain? Ini, mungkinkah ada kesalahpahaman? Tuan Chen, Itu tidak bukan apa-apa. tamu-tamu terhormat, silakan duduk. Sekarang, acara lelang akan resmi dimulai. Acara lelang sudah dimulai. Ayo. Mari kita duduk. The film was translated and narrated by M Media. Berhenti berteriak di sini. Ini bukan di pedesaan tahu. Baiklah. Ayah tahu apa yang ayah lakukan. Selanjutnya, kami persembahkan barang pertama kita. Dari dinasti Song, keramik Jun berlapis enamal biru. Seperti pepatah bilang, kekayaan sebanyak apapun tak sebanding dengan sepotong keramik Jun. Harga penawaran awal adalah 2 juta. Barang pertama ini sudah sangat mahal. Aku benar-benar tidak pantas di sini. 2,5 juta. Tidak. Bagaimana perkembangan tugasnya? Semuanya berjalan lancar. Chen Fei sudah ada dalam genggamanku. Bulan depan, pernikahan akan tetap berjalan sesuai rencana. Apa kau tahu bahwa dia saat ini sedang bersama wanita lain? Sudah kubilang untuk terus mengawasinya dengan ketat. Kau malah bersenang-senang di luar sana. Dan kau pikir aku tidak tahu. Kau punya waktu setengah jam. Segera datang ke acara lelang itu. Tambah minuman lagi. Ini semua adalah ide cemerlangmu. Kenapa kau belum memanggil mobil? Pria ini menawar 2.500.000. Ada tawaran lebih tinggi. 2.800.000. Saya tawar 3 juta. Bukankah sudah kubilang, jangan menaikkan tawaran lagi. Kita sudah di sini kan? Sekadar ikut meramaikan. Kenapa kau malah ikut-ikutan?
Lagi pula aku yang akan membayar tagihannya nanti. Kau pikir uangku jatuh dari langit begitu saja? Tidak apa-apa. Karena Paman Chen menyukainya. Aku akan membelinya sebagai tanda hormatku. Saya tawar 5 juta. Nona Shen menawar 5 juta. 5 juta sekali. 5 juta 2 kali. 5 juta 3 kali. Terjual. Lihat. Ruyan masih yang paling baik padaku. Lihat dirimu. Seandainya saja aku bisa punya menantu seperti Ruyan. Alangkah indahnya. Nona Shen, apa Anda benar-benar mau memberi ini pada ayah saya? Meskipun ini bukan barang mahal. Jika Paman Shen tidak keberatan, aku The akan film dengan was senang hati translated memberikannya. and narrated by M Media. Tidak, bukankah ini terlalu mahal? Ayah saya adalah orang yang sederhana. Beliau tidak akan tahu harus berbuat apa dengan harta karun bernilai tinggi seperti ini. Sederhana. Tuan Chen dia adalah. Ayah saya, apakah beliau benar-benar memiliki pengaruh sebesar itu? Sekarang mari kita mulai. Dengan barang lelang kedua kita. Ini adalah lukisan yang baru ditemukan. Konon ini adalah mahakarya terakhir Qibaishi sebelum beliau wafat. Harta karun bernilai tinggi yang langka. Harga penawaran awal 8 juta. Saya tawar 20 juta. 23 juta. 30 juta. Sepertinya barang ini sudah jadi milik Shen Ruyan. Patriark Shen akan segera berulang tahun. Kegemarannya seumur hidup adalah lukisan-lukisan karya Qibaishi. Shen Ruyan sebagai cucu, kesayangannya sudah sewajarnya jika dia membelinya kembali. Demi menyenangkan sang patriark, saya menawar 35 juta. Apa? Kau menawar 35 juta. Nona Shen, saya tahu Anda menginginkan barang ini. Namun sayangnya, hati saya sudah terpikat padanya. Chen Fei. Hari ini ayah akan memberimu pelajaran dan menunjukkan padamu cara yang benar untuk mengejar seorang gadis. Aku menawar 100 juta. 100 juta. 100 juta. Apa dia serius? Ini adalah acara lelang Jiahao. Siapa yang berani berkanda di sini? Kecuali jika dia sudah bosan hidup. Ayah, apa ayah sudah gila? Apakah ayah tahu apa artinya 100 juta? Bahkan jika aku menjual rumah dan semua milikku, aku tetap tidak akan bisa mengumpulkannya. Bukankah itu Chen Fei, sang maestro piano, dan bintang baru Wan Chen? Aku tidak menyangka, dia punya ayah yang tidak bisa diandalkan seperti itu. 100 juta tunai. Bahkan bagi orang-orang di sini, akan sulit untuk mengumpulkannya dalam waktu sesingkat itu. Apalagi untuk pendatang baru yang sombong ini. Bicara sembarangan bisa membawa masalah. Karena penawaran sudah disebut, kalau dia tidak bisa membayar, dia akan menghadapi masalah besar. Sudah kubilang jangan datang, tapi ayah tetap memaksa. Sekarang lihat ini, 100 juta. Semuanya sudah berakhir. Lihat dirimu sungguh tidak punya nyali. Itu cuma 100 juta. Itu hanya biaya hidup sebulan. Kapan ini terjadi? Ayah masih sempat menyombongkan diri di sini. Kau, Tuan Chen, Anda terlalu murah hati. The film was translated and kau baru saja narrated by memberiku M hadiah. Media. sudah sepatutnya aku membalasnya. Itu hanya sopan santun. Lagi pula, hadiah ini atas nama putraku yang kuberikan padamu. Anggap saja hadiah pertemuan. Saya menawar 120 juta. Bukankah itu Direktur Wang Tianlai, pemimpin grup Wan Long penanggung jawab wilayah Wan Cheng, dengan kapitalisasi pasar 100 miliar? Orang besar seperti dia, kenapa tiba-tiba mampir? Benar, Apa yang membawanya ke sini? Untung saja Direktur Wang muncul. Jika tidak, aku pasti sudah dalam masalah besar hari ini. Itu juga bagus. Ada orang lain yang menanggung biayanya. Tidak perlu bagiku untuk terus menawar. Tidak. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah Direktur Wan, kepala cabang regional, grup Wan Long. Kekayaannya mencapai 10 miliar.
Kau membiarkan dia membayari kau. Bukankah ini hanya memberinya kesempatan untuk pamer? Kalau begitu, seharusnya dia yang berterima kasih padamu. Direktur Wang menawar 120 juta. Ada tawaran lebih tinggi. 120 juta sekali. 120 juta dua kali. Karena Direktur Wang sudah bicara, siapa yang berani menantangnya? 120 juta tiga kali. Terjual. Sesuai dugaan dari Direktur Wang. Benar-benar kaya dan berani. 120 juta. Dia menganggapnya seperti uang receh. Kehadiran Direktur Wang di acara lelang secara langsung. Sepertinya barang ini pasti merupakan hadiah untuk seseorang yang sangat penting, Mamang. Tolong bantu saya membungkusnya. Apa yang dilakukan Direktur Wang? Apa dia akan memberikan lukisan itu di sini? Dia baru saja menghabiskan lebih dari 100 juta untuk itu. Bagaimana bisa dia langsung memberikannya begitu saja? Siapa di sini yang mungkin layak untuk menerima kehormatan seperti itu? Benar. Lihat. Dia membawanya ke sini sekarang. Sebuah tanda hormat kecil dari saya. Mohon diterima Tuan Chen. Tuan Chen, bukankah dia hanya seorang petani? Mungkinkah hanya karena dia adalah ayah Chen Fei? Mustahil. Bahkan Chen Fei sendiri, bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatu Direktur Wang. Mungkinkah dia salah mengira orang lain? Tuan Chen yang dia sebutkan ini, mungkinkah dia adalah maestro musik ternama internasional itu? Mereka bilang, dia bukan sekadar seniman, tetapi juga memiliki bakat bisnis yang mencengangkan. Grup One Long didirikan olehnya seorang diri, The film dan was kini translated bernilai ratusan and miliar. narrated by Ratusan M miliar. Media. Tuan Chen. Ayah. Berhenti di situ, tunjukkan undanganmu. Apa kau buta? Dia adalah tunangan Tuan Chen. Beraninya kau menghalangi jalannya. Tuan Chen, lihatlah baik-baik. Ini adalah acara lelang. Siapapun yang bisa masuk ke sini memiliki kekayaan bersih setidaknya 1 miliar. Jika tidak punya undangan, iyalah. Jangan kotori mata orang-orang penting ini. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku hari ini. Panggil bantuan. Bangun. Ruyan. Ambil ini. Berikan ini kepada kakekmu sebagai hadiah ulang tahun. Ini juga tanda kasih sayang darimu. Dan bocah ini. Terima kasih Paman Chen. Saat kakekku melihatnya di rumah nanti, beliau pasti akan sangat senang. Ini gila, benar-benar gila. Direktur Wang baru saja memberikan hadiah itu, dan dia malah berbalik memberikannya kepada orang lain. Bukankah itu seperti menampar wajahnya? Tepat sekali, mengingat watak Direktur Wang. Bagaimana mungkin dia melepaskannya begitu saja? Tuan Chen pernah memberikan bantuan besar kepada saya. Hari ini saya merasa terhormat menggunakan milik saya sendiri untuk membalas budi tersebut. Ini adalah keberuntungan saya, Tuan Chen. Bisakah kita bicara sebentar? Apakah ini benar-benar ayahku? Mulai dari Shen Ruyan, lalu Paman Chen, dan sekarang Wang Tianlai, semuanya menawarkan hadiah secara sukarela. Apakah ayahku benar-benar hanya seorang petani sederhana? Direktur Wang ini, orang dengan status setinggi itu, mengapa dia membutuhkan bantuan dari seorang petani? Mungkinkah sebenarnya dia? Apa yang kau tahu? Wang Tianlai ini, dia berasal dari latar belakang keras, menjalani hidup penuh kekerasan. Wajar jika pernah mengalami masa sulit. Terkadang kebaikan dari sepiring makanan sederhana jauh lebih berharga daripada 10.000 emas. Saya rasa itu benar. Sayang sekali bantuan ini habis digunakan sekaligus. Sungguh sebuah pemborosan. Sayang sekali. Chen Fei, terima kasih. Kenapa kau berterima kasih padaku? Itu semua karena ayahku. Dia. Hari sudah larut. Bagaimana kalau saya traktir makan? Apa aku sedang bermimpi? Seorang selebritas besar benar-benar mengajakku makan malam. Mungkinkah karena aku tampan? Ayo, The film was translated and narrated by M Media. Permisi. Aku harus ke kamar kecil.
Tunggu aku 2 menit. Jalang. Beraninya kau menggoda priaku. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Kau hampir membongkar penyamaranku. Tuan Chen, saya minta maaf. Saya tadi sedang terburu-buru untuk melaporkan situasi ini kepada Anda. Kamar dagang Heilong sudah memasuki negara ini, menyapu seluruh pasar keuangan. Pasar saham sedang dalam kekacauan akhir-akhir ini. Terlebih lagi mereka membeli saham kita di mana-mana. Saya khawatir bahwa target mereka yang sebenarnya adalah grup Wanlong kita. Kita harus waspada. Hanya itu. Tidak ada lagi. Aku mau makan sekarang. Aku lapar sekali. Tuan Chen, ini situasi ini sangat mendesak. Saya perkirakan tidak akan lebih dari 2 minggu. Dalam 2 minggu ini, kamar dagang Heilong pasti akan bergerak. Tebakanmu benar. Tapi aku Chenlong, mana mungkin aku tidak bersiap. Telinga. Dekatkan telingamu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Chen, rencana ini benar-benar jenius. Untuk membunuh ular pukul titik 7 incinya. Untuk membunuh ular pukul titik 7 incinya. Jangan sampai saat-saat terakhir. Kau harus tetap tenang. Tebar jaring yang panjang. Untuk menangkap ikan yang besar. Ada apa ini? Siapa kau? Siapa aku? Katakan padanya. Dia adalah tunangan Chen Fei, orang yang kau goda. Matamu pasti buta. Berhenti. Kau tidak apa-apa. Chen Fei, kau benar-benar akan memukulku demi bocah kecil ini. Minta maaf padanya. Kau ingin aku meminta maaf padanya. Apakah kau sudah lupa bahwa aku adalah tunanganmu? Semuanya lihat ini. Bintang baru Wan Cheng ternyata membela wanita simpanan dan memukuli tunangannya sendiri yang sedang hamil di depan umum. Serius, bukankah itu bintang papan atas? Shen Ruoyan, dia ternyata wanita simpanan seseorang. Apa itu benar? Benar atau tidak? Chen Fei memukuli tunangannya sendiri The film was di depan umum. translated Sungguh and tidak bisa narrated dimaafkan. by M-Media. Menjijikkan sekali, bahkan lebih buruk dari dugaanku. Chen Fei, jika kau mengakui kesalahanmu sekarang dan mengalihkan mobil rumah dan semua uang di rekening Banemu ke namaku, mungkin aku bersedia untuk tetap bersamamu. Kau bilang bahwa aku harus memindahkan mobil rumah dan seluruh tabunganku ke atas namamu. Benar. Hanya dengan begitu, kau bisa menebus kerugian yang kau sebabkan padaku. Dan hanya dengan begitu, aku akan bersedia untuk melahirkan anak kita. Aku tidak pernah menyangka kau bisa begitu tidak tahu malu. Semuanya, jangan mau dibohongi olehnya. Nona Shen dan aku sama sekali tidak bersalah. Justru dia, wanita ini, tidak setia dan telah berselingkuh di belakangku. Mengenai kehamilannya, itu sama sekali omong kosong. Aku bahkan belum pernah menyentuhnya. Foto-foto ini adalah buktinya. Tidak. Ini tidak nyata. Ini Ai. Foto-foto ini buatan Ai. Chen Fei, aku tahu aku salah. Aku menarik kembali apa yang baru saja kukatakan. Kita berdua. Tidak. Kita bertiga. Kenapa kita tidak tinggal bersama saja? Ya Tuhan. Ini benar-benar berita heboh. Apakah wanita ini masih punya moral?
Cepat rekam ini. Ini pasti bakal viral. Sunli, kau benar-benar menjijikan. Chen Fei, kau memaksaku melakukan ini. Jika aku tidak bisa menikah dengan orang kaya, jangan harap kau bisa hidup tenang juga. Kau sendiri yang mencarinya. Sepertinya, impian seseorang untuk menikah dengan orang kaya akan segera hancur. Itu kau. Jeti. Foto-foto ini. Semuanya diberikan kepadanya olehmu. Dia adalah The putraku. film was Tentu saja aku translated tidak bisa. and Tak bisa narrated hanya by dia M melihatnya. Media. Oleh wanita berhati ular yang telah menipunya. Katakan padaku. Apa tujuanmu mendekatinya? Apa hakmu bertanya begitu padaku? Jangan lupa. Kau tidak lain, hanyalah seorang kampungan. Siapa bilang Tuan Chen? Orang kampung. Tuan Chen, Apakah kau direktur uang dari grup Wan Long? Dia hanyalah orang kampungan. Bagaimana mungkin kau memanggilnya Tuan Chan? apakah kau sudah buta? Lihat baik-baik. Ini adalah ketua grup Wanlong kita. Dan pada saat yang sama, dia adalah seorang seniman kelas dunia. Itu tidak mungkin. Chen Fei. Dia jelas mengatakan. Ayahnya hanyalah seorang petani. Itu adalah identitas yang sengaja kusembunyikan untuk menempanya menjadi lebih tangguh. Selama bertahun-tahun ini, aku berada di luar negeri, dan aku membangun grup Wan Long dari nol. Jika kau tidak begitu licik, mungkin kau punya kesempatan untuk menjadi menantu keluarga Chen. Sayang sekali. Paman Chen, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku mohon. Aku akan melayanimu dengan baik. Paman Chen, tolong beri aku kesempatan lagi. Paman Chen, aku benar-benar tahu aku salah. Itu dia. Dia tidak punya tiket masuk, tapi berani memaksa masuk ke acara lelang ini. Apa dia tidak tahu tempat macam apa ini? Hajar dia dan lempar keluar. Tidak, tidak. Tuan Chen, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tahu aku salah. Paman Chen, selamatkan aku. Tuan Chen. Wanita ini berhubungan dengan kamar dagang Heilong. Saya khawatir dia tak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Saya sengaja mengungkap identitas saya. Justru, memancing ular keluar dari sarangnya. Aku ingin melihat kamar dagang Heilong ini. Apa sebenarnya rencana? Saya mengerti. Tuan Chen. Putra saya baru saja membuka restoran. Saya telah menyiapkan kartu VIP dengan limit tak terbatas untuk Anda. Jika Anda punya waktu, silakan mampir untuk melihatnya. Restoran kerajaan. Aku kebetulan sedang lapar. Aku akan segera ke sana. Baiklah, saya akan menanti kedatangan Anda. Bagus. Kiao Zuan. Kiao Zuan ketua grup Jinlong. Chen Long, selamatkan aku. Kau tidak apa-apa. Panas sekali. Aku merasa tidak enak. Tahu kau demam? Tidak. Kau telah dibius. Tetaplah bersamaku. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Sudah terlambat. Selamatkan aku. Kiao Zuan, Kiao Zuan. Ini yang kau inginkan. Kuharap saat kau terbangun nanti, kau tidak akan menyalahkanku.
Kau kasar sekali. Dasar mesum. Jangan berteriak. Ini aku Chenlong. Chenlong? Kenapa bisa kau? Kau di bus tadi malam. Dan kebetulan kau bertemu denganku. Jadi, apa kau baik-baik saja? Sepertinya memang begitu kejadiannya. Kemarin aku minum. Lalu pikiranku kosong. Sekarang kau ingat. Dasar brengsek. Kenapa kau tidak memberitahuku saat kembali ke negeri ini? Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Aku belum punya kesempatan. Lagi pula, bukankah kita sudah tetap berhubungan selama bertahun-tahun ini? Mengingat bahwa kau menyelamatkan hidupku kemarin, aku akan memaafkanmu untuk saat ini. Tapi, The Ada film apa was denganmu? translated and narrated rasanya by efek obat M-Media. itu belum hilang. Tidak, tunggu. Bagaimana kalau kita lanjut lagi? Tidak aku. Nona Shen, bagaimana tepatnya Anda mengenal ayah saya? Chen Fei, kamu benar-benar tidak tahu identitas asli Paman Chen. Apa maksudnya itu? Mungkinkah tebakanku benar? Selain sebagai petani, ayahku memiliki identitas kedua. Ayah, bukankah itu ketua Kiao yang berdiri di sebelahnya? Dia adalah seorang taipan bisnis dengan kekayaan 10 miliar. Bagaimana mereka berdua bisa berakhir bersama? Untuk pria seperti Paman Chen, selama dia menginginkannya, akan ada banyak sekali wanita yang berebut untuk mendekatinya. Jadi maksudmu ayahku telah mendekati wanita kaya? Kau ketua grup bernilai triliunan. Tapi biasanya berpakaian seperti ini. Bukankah itu hanya karena putraku yang tidak berguna? Aku menyembunyikan identitasku. Tapi mulai sekarang, tidak perlu lagi melakukan itu. Benar sekali. Kenapa kau membawaku ke sini? Bukankah kau bilang, kau sekuat anak berusia 18 tahun? Kau bahkan incok setelah 1 malam. Tidak, duduklah di sana. Aku akan membelikanmu obat. Tunggu sampai punggungku pulih dan aku. Cukup, berhentilah berlagak jadi pahlawan. Duduk dan tunggu saja. Baiklah. Hati-hati. Ayah, apa yang ayah lakukan? Gawat. Ayahku diculik. Di mana dia? Bibi Kiao. Ayah baru saja diserang. Dan sekarang dia dibawa pergi. Kau putra Chenlong Chen Fei. Ini aku. Bibi Kiao. Mungkin sebaiknya kita lapor polisi sekarang. Aku ingin melihat siapa di kota Wancheng ini yang berani menyentuh orangku. Serahkan ini padaku. Di mana aku? Jangan buang-buang tenagamu. Kau orang tua bangka. Kau telah merusak rencanaku berkali-kali. Pernahkah kau memikirkan hari ini? Jadi itu kau. Kenapa kau membawaku ke sini? Apa yang kau inginkan? Apa mauku? Jika bukan karena campur tanganmu, aku pasti sudah menikah dengan Chen Fei sekarang. Ini semua salahmu. Kau penyebab aku tidak bisa menikah dengan keluarga kaya. Kau The film menghancurkanku. was translated Cinta harus diperjuangkan and sendiri. narrated by M-Media. Bukan melalui tipu daya. Terkadang, kau harus merenungkan masalahmu sendiri. Kau sudah diambang kematian tapi masih berani bicara sombong. Kau, Kak Sun Lei. Kesabaran adalah kunci kesuksesan. Jangan lupakan rencana kita. Halo, Halo Chen Fei, ini aku. Aku tahu kau sedang mencari ayahmu sekarang.
Dia ada di tanganku. Itu kamu. Apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana. Aku ingin kau menikah denganku. Apa katamu? Kamu ingin aku menikahimu? Benar sekali. Jika kau menikah denganku dengan jujur sejak awal, semua ini tidak akan terjadi. Semua yang terjadi sejauh ini adalah karena ulahmu yang memaksaku. Aku ingin hari ini kau harus ikut denganku mendaftar nikah. Jika kau berani menolak, konsekuensinya kau pasti bisa membayangkan. Tunggu. Selama Anda bisa menjamin keselamatan Ayang, saya setuju untuk menikah dengan Anda. Benarkah? Kalau begitu dalam 2 jam, aku akan menunggumu di Biro Urusan Sipil. Ingat, jangan hubungi polisi. Jika sesuatu terjadi padaku, Paman Chen harus menjadi orang pertama yang kena masalah. Nona Shen, saya minta maaf. Saya Tidak apa-apa, keselamatan Paman Chen adalah yang terpenting. Lagi pula, aku tidak keberatan kamu pernah menikah sebelumnya. Ketemu. Untungnya aku sudah memasang pelacak padanya sebelumnya. Kalau begitu mari kita berpencar. setuju. Bagaimana Kak Sun Li? Apakah dia setuju? Tentu saja dia melakukannya. Selamat Kak Sun Li. Nanti kakak jatuh orang kelas atas sungguhan. Begitu aku menikah ke keluarga kaya, kau pasti akan mendapatkan bagianmu. Awasi dia di sini. Setelah akta nikah ada di tangan, aku Sun Li benar-benar akan sukses besar. Aku hanya khawatir saat itu tiba, usahamu akan sia-sia belaka. Biro Urusan Sipil Wan Cheng. Kita sudah memiliki surat nikah sekarang. Apakah Anda puas? Di mana ayah saya? Jangan tidak sabaran begitu sayang. Kita baru saja mendapatkan surat nikah kita. Kita butuh prosesi pernikahan yang layak dan megah upacara megah. Untuk memberitahu seluruh Wan Cheng bahwa aku Sun Li telah menikah dengan keluarga kaya. Seperti itulah seharusnya pernikahan yang sesungguhnya. Aku sudah memeriksa kalender. 3 hari lagi adalah tanggal yang baik. Bagaimana menurutmu? Kamu. Baiklah. Tapi sebelum itu, Anda harus menjamin keselamatan ayah saya. Jangan khawatir sayang. Setelah kita menikah, aku tentu tidak akan menyia-nyiakan ayah mertuaku sendiri. Siapa namamu? Jaga mulutmu. Jangan lupa. Sekarang kamu hanyalah seorang tahanan. Aku hanya tidak mengerti. Kau misalnya, baik dari penampilan maupun sosok, kau tidak kalah dari Sun Li itu. Kenapa kau rela menjadi nomor 2 setelah dia? Kau bisa dengan mudah menikah dengan keluarga kaya. Kau tidak lebih rendah darinya. Bagaimana kalau begini? Lepaskan aku, dan aku akan memperkenalkan putraku padamu. Lalu kau bisa menikah dengan keluarga kaya menggantikannya. Diam. Apa kau menganggapku anak kecil? Meskipun begitu, kamu memberiku sebuah ide. Daripada membantu Sun Li, aku sebaiknya membantu diriku sendiri. Tetap di tempat. Kau. Kau adalah sahabat baik Sun Li. Benar sekali Tuan Zhao. Aku sering mendengar tentang Anda. Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu hari ini. Untuk membawakan kabar baik. Berita apa? Musuh bebuyutanmu, Ketua Grup Wan Long, Chen Long, sedang berada di tanganku saat ini. Kenapa aku harus mempercayaimu? Apakah kau percaya padaku sekarang? Bagus, tapi kenapa membantuku? Itu adalah keputusan Sun Li sendiri. Untuk mengancam nyawa Chen Long. Demi memaksa Chen Fei menikahinya. Aku tidak ingin menjadi batu loncatan bagi Sun Li. Jadi aku ingin bekerja sama denganmu Tuan Zhao.
Bagus sekali. Selama aku berhasil The film mengambil was alih translated Grup Wanlong, and narrated by aku M berjanji Media. akan ada banyak keuntungan untukmu. Langkah pertama. Kita mulai dengan menyingkirkan putra kesayangannya. Sebarkan beritanya. Dalam waktu setengah jam, aku ingin menghentikannya. Semua jalan hidup Chen Fei. Sudah kembali secepat ini. Kalian semua. Ini. Kiao Xuan. Bagaimana kau bisa menemukanku di sini? Tentu saja. Ada pelacak pada dirimu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos kali ini. Pelacak. Omong-omong. Bagaimana dengan Chen Fei? Untuk mengulur waktumu. Dia sudah mendapatkan surat nikahnya dengan Sun Li. Dia sedang menunggu kabar darimu sekarang. Gawat. Xiang Qian itu. Dia pasti akan melapor ke kamar dagang Heilong. Jika Heilong tidak melihatku, dia pasti akan mengejar Chen Fei. Kalau begitu mari kita ke perusahaan Chen Fei sekarang. Tidak. Target Heilong adalah aku. Mereka pasti akan menggunakan pasar saham untuk meluncurkan serangan skala penuh pada grup Wanlong milikku. Inilah rencananya. Kau pergi ke bursa saham terlebih dahulu. Saya akan segera ke sana. Baiklah. Apa yang terjadi? Kenapa aku belum mendengar kabar dari ayah? The film was translated and narrated by M Media. Chen Fei, apa yang terjadi? Kamar dagang Heilong telah memonopoli semua kemitraan bisnisku. Perusahaan terhenti total, dan bahkan aku terpaksa keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan panik dulu, aku akan menelepon kakekku. Mungkin dia bisa mencari jalan keluar. Lupakan saja. Kamar dagang Heilong berkuasa di seluruh dunia. Kita bukan tandingan mereka. Ini benar-benar sudah berakhir. Ada pesan dari ayah. Syukurlah Paman Chen telah diselamatkan. Ayo pergi ke bursa saham. Aku Xiao Heilong telah menunggu kesempatan ini selama 10 tahun penuh. Sekarang, karena Chen Long tidak bisa ditemukan, grup Wanlong kehilangan pemimpin. Ini adalah momen sempurna bagiku untuk mengambil semuanya. Langit tersenyum padamu Tuan Shou begitu kita menelan grup Wanlong. Kamar dagang Heilong akan menjadi grup keuangan terbesar di dunia. Posisi kita tidak akan tergoyahkan. Kami 4 dewa kekayaan siap mendukung penuh. 4 dewa kekayaan bersedia memberikan dukungan penuh. Chenlong. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Manajer Sun. Bagaimana persiapannya? Semuanya sudah siap. Kita sudah pakai leverage 20 kali. Jika saham grup Wanlong terkena ARB, kita akan melihat keuntungan 20 kali lipat. Bagus sekali. Semuanya. Dengarkan aku, bersiaplah. 3, 2, 1. Mulai lakukan short selling pada saham itu. Lakukan short market. Harga saham sudah jatuh 10%. Masih terus merosot, dengan kecepatan 0,5% setiap detik. Mengingat kondisi operasional grup Wanlong saat ini, apa yang akan terjadi jika harga saham mencapai batas bawah? Grup Wanlong kemungkinan besar akan menghadapi status insolvensi. Bank kemudian akan memulai likuidasi kebangkrutan. Pada titik itu, Tuan Shou bisa membelinya dengan harga murah dan berhasil mengambil alih grup Wanlong. Bagus. Terus hancurkan harga sahamnya. Dalam 10 menit, saya ingin melihat harga sahamnya mencapai batas bawah. Harganya sudah turun 15%. Dalam 2 menit, harga saham grup Wanlong
akan mencapai batas bawah. Ketua Chen gawat. Saham perusahaan kita sedang diserang. Hanya dalam beberapa menit, harga saham telah turun 20%. Itu kamar dagang Heilong. Kamar dagang Heilong sedang menyerang kita. Bagus. Artinya ikan sudah memakan umpannya. Tidak, Ketua Chen. Apa maksud Anda? Saya kurang mengerti. Tuan Chen, sahamnya akan segera mencapai batas ARB. Tidakkah kita akan turun tangan? Tidak usah terburu-buru. Biarkan pelurunya terbang lebih lama lagi. Kiao Zuan. Sekarang saatnya untuk penampilanmu. Bagus, aku sudah menunggu kata-kata itu. Harga saham sekarang telah turun ke 28%. 29%. Tunggu. Harga sahamnya bangkit kembali. Apple. Tidak. Gawat. Harga sahamnya bangkit kembali dengan cepat. Seseorang sedang membeli kembali saham-saham kita yang dijual. Siapa itu? Siapa yang berani menentangku, Xiao Heilong? Ini aku. Kiao Zuan. Saya mewakili grup Jinlong, menginvestasikan 1 triliun ke dalam grup Wanlong. Bersedia membantu grup Wanlong melewati krisis ini. Sepertinya kamu bertekad untuk melawanku. Xiao Heilong, jangan pikir aku tidak tahu tentang siasat tidak tahu malu milikmu itu. Hari itu, kau yang membawa orang untuk membiusku kan? Jinlong, selamatkan aku. Memangnya kenapa kalau itu aku? Ketua Kiao, kamu tahu perasaanku padamu. Apa bagusnya Chenlong? Ikutlah denganku, Xiao Heilong. Kamu akan mendapatkan semuanya. Mengapa kamu mengubur dirimu sendiri? Bersama perusahaan yang akan bangkrut. Hampir bangkrut. Kenapa kau tidak mendengarkan apa yang kau katakan? Saham grup Wanlong sudah naik kembali 15% dan baru saja stabil. Rencanamu mungkin gagal. Ketua Kiao, kamu masih sama seperti dulu. Naif sekali. Kamar dagang Heilong milikku bernilai 1 triliun. Sekarang aku didukung 4 dewa kekayaan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya kartu as? Apa maksudmu? Apa maksudku? Grup Jinlong milikmu memiliki kapitalisasi pasar kurang dari 100 miliar. Dan sekarang, kamu telah mempertaruhkan seluruh modalmu pada grup Wanlong, jika aku tidak salah. Rekening perusahaanmu 1 koin. Bahkan tidak bisa menarik. Apa yang coba kau katakan? Kiao Zuan, aku telah bersiap untuk menjatuhkan grup Wanlong selama 10 tahun penuh. Apakah kamu pikir aku tidak akan mengantisipasi? Kamu sang variabel. Aku sudah lama menduga bahwa kamu akan muncul untuk membantunya. Jadi, aku sudah lama bersiap di balik bayang-bayang. Saat ini para eksekutif senior di perusahaanmu pasti sedang panik, bukan begitu? Ketua Kiao, harga saham kita merosot. Sudah turun 10%. Jika terus turun, kita akan dihapus dari bursa. Ketua Kiao, tolong lakukan sesuatu. Ini perbuatanmu. Tepat sekali. Aku telah memborong semua saham beredar perusahaanmu sebelumnya. Saat ini, kamar dagang Heilong milikku memiliki 30% saham. Grup Jinlong milikmu hanya di belakangmu. Katakan padaku jika aku memutuskan untuk menghancurkan pasar sekarang, bagaimana kamu akan menanganinya? Xiao Heilong, kau sangat tercela. Tercela atau tidak tahu malu, sebut saja sesukamu. Setelah malam ini, baik itu grup Jinlong milikmu atau grup Wanlong milik Chenlong, keduanya akan berada di bawah kendali kamar dagang Heilong. Siapa yang memberimu keberanian untuk berdiri di sana dan bicara omong kosong? Chenlong, mengapa kamu ada di sini? Ini tidak mungkin. Bukankah seharusnya kau sudah? Teruskan bicaramu. Xiao Heilong. Kau pikir aku sudah mati? Orang-orang yang menculikku itu, mungkinkah mereka berada di bawah perintahmu? Konyol. Aku Xiao Heilong tidak akan pernah menggunakan taktik murahan seperti itu. Begitukah? Xiao Heilong, kamu telah berusaha keras untuk menargetkan ayahku, bukan? Bahkan menyuruh Sun Li jadi mata-mata untukku. Sebagai mata-mata,
Dan kamu masih mengklaim metode kamu tidak tercela. Sekalipun kau sudah menyadarinya, apa yang bisa kau lakukan? Menghancurkan kalian semua. Hanyalah permainan anak kecil. Kau. Dan kau. Jika digabungkan kalian bertiga, bahkan tidak sebanding dengan sepertiga dari kamar dagang Heilong milikku. Meskipun kau berjuang dengan segenap tenaga, bagiku, kau hanyalah laron yang mencoba mengguncang pohon. Belum lagi sekarang aku memiliki 4 dewa kekayaan yang membantuku. Kapanpun aku mau, aku bisa melenyapkanmu, bisa melenyapkan kalian jadi asap. Benarkah begitu? Kalau kau memang sehebat itu, kenapa kau belum juga bergerak? Karena kau begitu ingin mati. Aku akan mewujudkannya. The film 4 was dewa kekayaan. translated and narrated by M. Tingkatkan Media. leverage-nya. Buang semua saham grup Wanlong dengan harga serendah mungkin. Jangan sisakan apapun. Setelah malam ini, aku ingin mereka lenyap sepenuhnya. Tuan Chan gawat. Sahamnya akan segera mencapai batas ARB. Sudah terlambat bagimu untuk panik sekarang. Chenlong di hadapan kekuasaan mutlak. Kesombonganmu hanya mempercepat kehancuranmu. Begitukah? Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku tidak punya kartu as? Berhenti memainkan permainan pikiran ini. Selain grup Wanlong, kartu as apa lagi yang bisa kau mainkan? Apa kau belum pernah mendengar tentang perusahaan bernama Qinglong International? Qinglong International, perusahaan vintage dengan aset lebih dari $1 miliar yang terkenal di dunia itu. Konon, dalam 10 tahun saja, mereka menyapu pasar luar negeri, hingga menjadi organisasi pendanaan terbesar. Identitas ketuanya tetap menjadi misteri total. Sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa orangnya. Itu adalah raksasa dalam segala artian. Dengan valuasi setidaknya lebih dari 1 triliun. Chenlong, kau benar-benar bicara omong kosong. Eksistensi macam apa Qinglong International itu? Bahkan aku Xiao Heilong tidak memiliki status untuk sekadar menjilat mereka. Aku sudah mencoba memberikan penghormatan 3 kali kepada sosok misterius di balik layar itu. Dan aku bahkan tidak bisa melewati gerbang depannya. Kau tidak naif sampai berpikir bahwa Qinglong International benar-benar akan membantumu, kan? Itu benar-benar konyol. Bagaimana kalau kukatakan bahwa akulah orang di balik layar itu? Mustahil. Chenlong, kau pikir dengan mengatakan hal-hal seperti itu, aku akan mempercayaimu? Menyamar sebagai perwakilan Qinglong International. Apakah kau tahu apa artinya itu? Itu berarti, jika berita ini tersebar, kau akan menghadapi perburuan tanpa akhir. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, itu tidak akan ada gunanya. Karena kau tidak percaya padaku, maka mari kita tunggu dan lihat saja. Halo Ketua Chen. Saya baru saja akan menghubungi Anda. Pihak Jalan Kuo baru saja mengirim kabar bahwa grup Wanlong Anda saat ini sedang diserang. Smith, aku menelponmu secara khusus untuk masalah ini. Aku butuh kau menyuntikkan 1 triliun ke dalam grup Wanlong dalam waktu 5 menit. Pompa harga sahamnya untukku. 5 menit. Itu tugas yang berat. Namun tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh Qinglong International kami. Mohon tunggu kabar baiknya. Bagaimana Xiao Heilong? Sekarang kau seharusnya percaya padaku, kan? Qinglong International. Jalan Kuo. Smith. Chenlong. Apakah kau tidak mampu menahan tekanan dan sudah benar-benar gila? Kau pikir dengan mengatakan hal-hal seperti itu, aku akan mempercayaimu? Apakah kau benar-benar berpikir aku orang bodoh? Apa sebenarnya identitas asli Ayar? Kenapa aku merasa semakin bingung? Bukan cuma kau, bahkan aku tidak tahu. Dia memiliki identitas ini. Tapi jika ini benar, akhir dari Xiao Heilong sudah dekat. Hampir tiba. Sahamnya sudah ARB. Saham grup Wanlong sudah anjlok lebih dari 10%. Dengan hanya 10 menit tersisa sebelum pasar tutup. Dalam 10 menit ini, jika tidak rebound, grup Wanlong akan segera bangkrut. Kau dengar itu, Chenlong?
Grup Wanlong milikmu sudah terkena ARP. Aku sudah menggandakan posisiku dengan leverage 20 kali lipat sebelumnya. Itu keuntungan ratusan miliar bukan? Lagi pula, aku sudah menghubungi pihak bank. Begitu pasar tutup, perusahaanmu akan tenggelam dalam utang. Saat itu tiba, perusahaanmu benar-benar tamat. Selamat ke Toy Show. Xiao Heilong, bukankah kalian semua merayakan? Terlalu dini. Ayo, lihat baik-baik layar besar itu. Apa? Sahamnya bangkit kembali. Bagaimana mungkin? Hanya dalam setengah menit. Bagaimana harga saham bisa pulih sepenuhnya? Bagaimana dengan uang kita? Ini, uang kita habis tak bersisa. Saham aneh. Ini benar-benar saham yang aneh. Saya sudah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat hal seperti ini. Masih naik terus naik. Tidak. Mustahil. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Sudah kubilang sebelumnya, akulah penanggung jawab Qinglong Internasional. Tapi, kau tidak mempercayaiku. Mustahil, sama sekali mustahil. Qinglong Internasional adalah entitas yang bahkan harus saya hormati. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi ketua di balik layar? Lihat sahamnya mencapai batas atas. Sahamnya mencapai batas atas. 10 miliar yang kusuntikan ke grup Wanlong. Setelah kenaikan batas atas ini, telah berlipat 3. Grup Jinlong milikku sekarang memiliki kapitalisasi pasar 100 miliar. Tetap tenang. The film was translated and Ketua Xiao, narrated kami by semua M mendengarkanmu Media. melakukan shorting dengan leverage 20 kali lipat dan membeli saham grup Wanlong. Tapi sekarang, saham grup Wanlong sudah terkena arau. Sebagian besar modal yang kami investasikan sudah terlikuidasi secara paksa. Kembalikan uang kami, Xiao Heilong. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Apa yang kalian panikan? Jual semua saham grup Jinlong sekarang. Berikan aku semua yang kalian punya untuk menekan grup Wanlong. Xiao Heilong, apakah kau sudah kehilangan akal? Saham grup Jinlong milikku sudah terkena ARP. Seluruh modalmu sudah terkunci. Tidak ada cara untuk menjualnya saat ini. Apel, bagaimana bisa seperti ini? Ketua Xiao, semua modal 4 dewa kekayaan sudah diinvestasikan. Kau harus mencari cara. Selama Bukit Hijau masih ada, tidak perlu khawatir soal kayu bakar. Jinlong, anggap saja kau beruntung hari ini. Kalau bukan, karena dukungan Qinglong Internasional, kau tidak akan seberuntung ini. Aku lepaskan kau untuk hari ini. Mulai sekarang, keberuntunganmu akan habis. Ayo pergi. Lain kali, aku ragu kau akan punya kesempatan seperti ini. Apa maksudmu? Untuk menekan saham grup Wanlong kami. Dan bahkan menggunakan leverage 20 kali lipat untuk short sell. Kau pasti telah kehilangan total gabungan lebih dari 100 miliar. Jika aku tidak salah, telah benar-benar seluruh kamar dagang Heilong milikmu kehabisan dana. Bagaimana jika sekarang aku membalasmu dengan cara yang sama dan meluncurkan kehancuran pasar terhadap kamar dagang Heilong milikmu? Bagaimana kau akan merespons itu? Omong kosong. Kamar dagang Heilong milikku bernilai lebih dari 1 triliun. Kau pikir perusahaan yang hanya bernilai 100 miliar bisa berharap untuk menyabotase kamar dagang Heilong? Jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Aku akan memberimu 3 detik untuk mempertimbangkan apakah kau bersedia menjual kamar dagang Heilong milikmu kepadaku seharga 1 yuan. Aku mungkin bahkan mengakuisisinya dengan harga murah. Itu adalah lelucon paling konyol yang pernah kudengar. Kau ingin membeli seharga 1 yuan kamar dagang Heilong milikku yang bernilai 1 triliun. Jinlong, apa kau masih bermimpi? 3, 2, 1. Waktunya habis. Xiao Heilong, jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak memanfaatkannya. Maka jangan salahkan aku. Hari ini, aku sangat ingin melihat metode apa yang kau punya yang membuat Xiao Heilong menyerahkan secara sukarela kamar dagang bernilai 1 triliun kepadamu.
Ketua Chen, saya sudah mengikuti instruksi Anda dan menyuntikkan 1 triliun ke dalam grup Wanlong. Harga saham grup Wanlong telah mencapai batas atas harian dan nilai pasarnya sekarang melebihi 5 triliun. Bagus. Aku ingin tahu. Sekarang juga, perusahaan mana yang mencoba menghentikan kami? Baik Ketua Chen, saya melihat kelompok yang disebut Kamar Dagang Heilong. Mereka cukup kuat, tapi dibandingkan dengan kita, mereka selemah semut. Baiklah. Sekarang, aku perintahkan kau untuk menghancurkan semut ini. Baik Ketua Chen. Untuk perusahaan sampah seperti itu, Anda hanya perlu menunggu sebentar. Chen Long, berhenti berakting seperti ini. Apa kau benar-benar berpikir 1 panggilan telepon sudah cukup untuk menghancurkan kamar dagang bernilai triliunan? Lagi pula aku masih punya 4 dewa kekayaan yang membantuku. Kurasa kau benar-benar bodoh dan tidak bisa diselamatkan. Kamar dagang Heilong milikmu. Situasinya sudah tak bisa diselamatkan lagi. Apakah kalian 4 dewa kekayaan masih ingin menjadi kaki tangannya? Kita ini jangan mau ditipu olehnya. Begitu aku Xiao Heilong kembali bangkit, semua kerugian kalian hari ini aku akan menanggung. Xiao Heilong, setelah pertempuran ini, kamar dagang Heilong milikmu hampir bangkrut. Grup Wanlong milik Chen Long sudah hampir mencapai 1 triliun. Untung ruginya sendiri. Tidakkah kita bisa mempertimbangkan? Saya pun bersedia mengikuti Ketua Chen sampai mati. Kami juga. Kalian semua. Kalian pasti akan menyesali keputusan yang kalian buat hari ini. Xiao Heilong, sebelum kau mengumbar kata-kata kasar seperti itu, kau seharusnya melihat grafik saham kamar dagang Heilong milikmu. Apa? Angel. Penurunannya semakin cepat. Tersisa kurang dari 2 menit sampai pasar tutup. Dengan laju seperti ini, harga saham kamar dagang Heilong kemungkinan besar akan menyentuh titik terendah. Cepat. Masukkan semua dana ke posisi jual. Lakukan all-in dengan leverage 20 kali lipat. Kita harus mengembalikan semua uang yang baru saja kita rugikan. Benar, leverage 20 kali lipat. Cepat buat saham kamar dagang Heilong anjlok ke dasar. Hei, pertaruhkan seluruh modal saya pada saham kamar dagang Heilong yang anjlok ke dasar. Ini mustahil. Kamar dagang Heilong milikku bernilai 1 triliun. Bagaimana mungkin bisa ditargetkan semudah ini? The film was Kecuali- translated and narrated Kecuali by kapitalisasi M-Media. pasar pihak lawan 10 kali lipat dari milikku. Mungkinkah kau benar-benar sosok misterius di balik King Long Internasional? Benar sekali. Kau sudah memasang jebakan untuk mencekik grup Wanlong kami selama 10 tahun. Bagaimana mungkin aku Chen Long hanya duduk diam menunggu ajal? Mengenai grup Wanlong, itu hanyalah pion di permukaan. Kenyataannya, identitas asliku adalah pengambil keputusan tunggal dari King Long Internasional. Ini mustahil. Ini mustahil. Saham kamar dagang Heilong telah menyentuh dasar. Xiao Heilong, kamar dagang Heilong milikmu, sekarang berutang ratusan juta ke bank. Ditambah dengan anjloknya saham, kau sekarang bangkrut. Segera, pihak bank akan datang mengetuk pintu. Saat itu terjadi, mereka akan menyita semua asetmu. Aku kalah. Mulai sekarang, aku adalah istri dari keluarga yang berkuasa. Kalian adalah pelayanku. Pergi kalian, pergi semua. Lepaskan aku membunuhmu. Pelaku telah diamankan. Dia tampak dalam kondisi mental yang tidak stabil. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Xiao Heilong, kami telah menerima laporan. Anda dicurigai melakukan perdagangan orang dalam dan berbagai tindakan penipuan. Ikutlah bersama kami. Aku tidak terima. Maukah kamu menikah denganku?
putramu sudah bersiap untuk menikah. Berapa lama lagi kau akan menunggu? Kalau begitu mari kita pilih tanggal baik. Mari kita berempat menikah bersama.